Pagi ibadat berkata dari Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali ada waktu bagi kita untuk kita bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diberi berkat-berkat oleh Tuhan, kita dapat menikmati istirahat malam ini dan kita boleh datang di tempat ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin Letnan Victor bersama dengan Letnan Siska Kalaki. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan kor-kor, 2 kor. Yang pertama kita akan medley Jalan di Terang Matahari, dan kor yang kedua Tuhan punya jalan selamatnya yang baik. Kita akan medley pujian ini.
kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau mendengarkan kesaksian. Terlebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat dimana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami sehingga kami bisa pulang nanti dari tempat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh berakar, berbuah dan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan yang terbaik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kesucian Gereja Bala Keselamatan Koroks 3 Bandung kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus jiwa kami, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman Bala Keselamatan. Pengakuan iman Bala Keselamatan 2-3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis oleh langsung Allah, dan bahwa kedua-duanya itu adalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam pimpinan dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali baginya, dan oleh karena itu patut dalam hukum Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berdosa. Terima kasih, silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seminggu lamanya kita boleh melewati hari-hari yang telah kita lalui. Pasti ada hal-hal yang baik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian, siapa yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian nomor 133 setelah ayat yang pertama dan chordnya. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian, siapa yang ingin bersaksi. Jika ingin hati riang gembira. Kita
Iya, bagaimana janji saya minggu lalu, merespon berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan, maka saya harus menyanyi pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau suaranya kurang bagus.
baik, setelah ayat 2 dan kornya. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur pada Tuhan. Eh, Sebenarnya saya hari ini harusnya teman-teman semua bilang pagi ini kau harus gereja di Krops 2 Bandung, kita mau kesaksian sama-sama, kita mau menyanyi sama-sama. Tapi tidak tahu mereka di sana menyanyi atau tidak. Jadi ya saya juga merasa bersalah kalau saya nyanyi kesaksian. Hari Jumat kami ikut turnamen futsal pemuda di Kota Bandung, dan ada juga yang dari Cicalengka, Jakarta. Pokoknya semua ada 32 tim. Itu pemuda gereja semua. Kalau yang kampus-kampus juga ikut, yang Kristen. Dan dari 32 tim itu, puji Tuhan kami main hari Jumat menang. Dan kemarin hari Sabtu, pukul 10 hari kami main, kami dapat juara 2. Pemain semua dari Krops 2, kebanyakan alumni. Pasti Bapak pada baru pasti senang kalau itu semua kemarin yang main anak PAP, kebanyakan angkatan saya Pak 2016, dan kalaupun di atas kami hanya Juni, dan satu anak PAP yang masih aktif yoga. Puji Tuhan kami semua kumpul. Luar biasanya itu yang mengadakan gereja HKBP. Kami bawa nama Balap Selamatan. Jadi hari Jumat kami datang main, dapat jadwal malam. Itu kacau itu, sampai polisi turun tangan untuk kasih tenang. Jadi kami ditunda mainnya sampai jam 9. Pas kami main, panitia bilang Balap Selamatan main semua tenang. Pokoknya suasananya itu berubah, tenang, santai semua sampai besoknya, sampai final, sampai di semifinal. Panitia bilang ke kami, semoga Balap Selamatan masuk final, karena Balap Selamatan main, pokoknya tenang. Dan memang efeknya juga dari kawan kami Jokison, karena dia juga ikut PON. Jadi pemuda dari kampus gereja itu kenal dia. Jadi kami main pun sempat ada panas, itu wajar lagi futsal, tapi ketika mau kayak adu jotos gitu langsung lihat lagi tahu kan. Jadi oh iya itu kan teman-teman, jadi nggak sampai kacau. Dan puji Tuhan kami juga kemarin menjadwal dari hari pertama sampai kami mau masuk final itu, kami bilang ini gila ini semua pemainnya ini fisiknya, sedangkan kita nggak pernah latihan, kita cuma bayar apa WA kita di grup saling koordinasi di situ aja. Kami bilang kita andalkan Tuhan. Jadi sebelum kami main, setelah kami main, setelah kami masuk lapangan, selalu kami berpelukan, kami berdoa. Kami bilang semua ini kita bawa, kita main untuk hormat Tuhan, bagi nama Tuhan kita bawa Balap Selamatan. Jadi mereka tanya-tanya Balap Selamatan yang di mana? Banyak Balap Selamatan di Indonesia, bahkan yang di Bandungnya. Kalian yang di mana? Kami bilang yang di Gajati. Dan luar biasanya dari persiapan, walaupun kami tidak maksimal, tapi Tuhan kasih jalan yang terbaik, bisa dapat juara 2. Kostum pun kami minjam-minjam, sedangkan lawannya kami itu luar biasa, anak-anak kampus yang sering latihan, kostum semua perlengkapan luar biasa. Sedangkan kami, dekkernya kami ada yang pakai dus, pakai kamis, kamis sobek itu yang kami pakai, sepatunya juga. Jadi karena kawan kami Johnson banyak teman dari kampus-kampus,
kampus, setiap temannya selesai nanti 10 menit sebelum kami main, kami tarik sepatunya, pinjam sepatu. Jadi sepatu yang sudah selesai main kami tarik dan pinjam. Setelah itu kalian tunggu ya, kami main nanti kalian dukung. Dan puji Tuhan kami dapat juara 2 dari 32 tim, dan hari ini ambil pialanya di gereja HKBP. Mungkin nanti ada teman-teman yang mewakili, dan juga kemarin panitianya bilang ke kami terima kasih untuk keselamatan, sampaikan salam kami untuk pemudanya tetap maju, kita tetap ada event lagi, nanti kita main lagi. Kami bilang ya terima kasih untuk dukungannya, dan dukungan dari Oksir juga yang berdua banyak mendoakan kami. Dan ya itu yang jadi kesaksian saya dan kesenangan saya kan boleh berkumpul, dan Bapak juga sahabat dari Jakarta cuma Gigi yang datang Pak, yang lain semua kerja. Dan puji Tuhan kami semua sehat-sehat, dan saya nggak tahu, saya bukan menyanyi karena mereka nyanyi di kelas kedua. Terima kasih untuk berkali. Ya. Selamat untuk tim futsalnya dari Balai Keselamatan, mewakili Balai Keselamatan. Teruslah berkarya dan andalkan Tuhan di dalam setiap pertandingan apapun, walaupun kalian meminjam, tapi Tuhan melihat, ya. Artinya kalian, karena didahului dulu dengan doa dan datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya masih memberikan kesempatan bagi kita sekalian, siapa yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan, ayatnya yang ketiga dan kornya setelah ini selesai. Dokter mengatakan mohon ada wakil keluar
masuk ke dalam, saya memakai uniform tentunya, dan dokter yang mengoperasi dia senyum dengan saya. Salvation Army. Saya bilang, ya Salvation Army dari Bandung, dokter. Oh, puji Tuhan. Dia bilang, karena dia seorang Kristen, operasi berjalan lancar, tidak ada hal yang menghambat. Memang pertama kali pada waktu dioperasi ada sedikit komplikasi karena darah yang tidak bisa tertahan, tetapi semua sudah berjalan dengan baik. Dan dia katakan tunggu sekitar 3 atau 4 jam baru pasien akan bisa dibangunkan atau disadarkan. Saya bilang terima kasih dokter. Dan pada waktu itu saya bilang, dok, boleh saya berdoa dokter dan tim medis yang sudah melakukan. Dan saya berdoa dan dokter berjabat tangan dengan saya dan berterima kasih. Dan saya kemudian mengetahui bahwa dokter spesialis jantung tersebut, dokter Napitupulu, adalah lulusan Jerman. Jadi tidak heran kalau dia tahu tentang Salvation Army. Kemudian keluar, masih belum ada tanda-tanda bagaimana apakah sudah sadar atau belum. Tetapi 2 jam kemudian dipanggil lagi. Dan saya lagi yang masuk, dan kali ini dengan istrinya, Susan, dan kami masuk. Saya kaget karena ternyata bukan di ruang ICU, tetapi di ruang HCU. Nah, itu berarti sebuah tanda yang sangat baik. Karena kalau ICU itu berarti tidak boleh dilihat karena ruangan yang serba steril dan hanya bisa melihat dari kaca. Tetapi ruang HCU kita bisa mendekat sampai kepada pasien. Dan dokter anestesi yang waktu itu ada katakan, ini luar biasa Ibu, karena tadinya kami pikir 4 jam dia baru sadar, tetapi 2 jam dia sudah memberikan respon. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Dan memang sudah dilakukan transfusi untuk lagi menambah darah, tetapi Bapak dalam keadaan baik. Lagi saya mengajak mereka untuk berdoa, berterima kasih karena sungguh Tuhan sudah campur tangan di dalam segala sesuatu. Dan inilah kesaksian saya, bahwasanya jangan takut, jangan khawatir, bahwa dalam segala keadaan Yesus selalu ada. Dan dijadwalkan bahwa sekitar 7 atau 8 hari Pak Nodi ada di rumah sakit, tetapi hari kelima dia sudah diizinkan untuk pulang. Dan luar biasa sampai sekarang terus improve ya, jadi lebih baik dan lebih baik. Dan inilah bukti bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Pujilah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita yang percaya kepada-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu dengan Kolonel Dina. Ya, tadi sudah ada pesan yang begitu luar biasa, kita melihat bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus percaya, kita orang Kristen percaya itu biasanya hanya di mulut biasanya. Tapi kalau kita mengimani dengan sungguh, terus kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Mukjizat-mukjizat itu pasti selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan nyanyikan kornya saja, Hati yang Gembira. Tadi saya dikasih tahu oleh Kakak Tenita. Hari ini Ibu Susan sekretaris PKW ulang tahun, maka semua kaum wanita kita akan menyanyikan pujian nomor 199 setelah kor Hati Riang Gembira. Kaum wanita silakan.
Mazmur 90 ayat 10a dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Tuhan sudah berikan tambahan 2 tahun usia saya. Tambah usia, berkurang jatah hidup di dunia. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan kebaikannya. Semoga di tahun ini kembali Tuhan tetap memegang tangan saya melewati setiap proses kehidupan hingga kelak pandang Dia sebagai Raja di surga. Terima kasih buat kedua anak saya, buat mantu dan buat kedua cucu saya. Bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan yang telah saya alami. Terima kasih sebagai tempat Tuhan adalah penolong saya. Tuhan adalah kekuatan buat saya. Walaupun saya tidak bekerja, tapi saya masih mencari cuan dengan jalan bekerja di rumah. Cuan bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu cuan. Mau beli pulsa juga kita perlu ada cuan. Terima kasih untuk seperti lagu tadi, Tuhan penolongku, Tuhan yang menjagaku. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ayat untuk Ibu Susan di dalam Mazmur 91 ayat 16 berkata demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yakinilah iman dalam ayat ini bahwa Tuhan akan selalu memberikan keselamatan dan akan selalu mengenyangkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhan selalu menolongmu, musim akan berganti. Kita akan mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita.
saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba menyampaikan firman ini kiranya Tuhan memberkati agar apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan sebab kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang sudah kita lalui tentunya Tuhan sudah menolong dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Sehingga pada saat ini kita datang di tempat ini untuk menaikkan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Mari kita bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 138 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Engkau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Baik itu yang enak-enak atau tidak. Itu adalah kewajiban kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan 10. Itu tandanya 1 bulan lebih lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Tentu di tahun 2024 ini, ketika kita memasuki awal bulan di tahun 2024, tentu kita memiliki harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mengucap syukur, walaupun harapan di tahun 2024 ini mungkin belum tercapai, tetapi kita mau katakan kepada kita sekalian, mari kita tetap mengucap syukur dengan hal yang demikian, walaupun Tuhan belum memberikannya di tahun 2024 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan adalah suatu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang selalu ada untuk kita. Kasih setia Tuhan pun selalu baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun tidur, kita tidak menyadari bahwa sepanjang malam yang sudah kita lalui, Tuhan sudah menolong, menjaga, melindungi kehidupan kita. Sehingga ketika kita bangun pagi, kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan juga adalah suatu gaya hidup kita
sebagai orang percaya, di mana kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam mengucap syukur, bukan hanya di saat kita memperoleh hal-hal yang baik-baik saja, tetapi di dalam situasi yang tidak baik pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begitu berat di dalam kehidupan kita, sepertinya untuk mengucap syukur atau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan itu sangat sulit kita keluarkan dari mulut kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa belajar bersama-sama dari kisah kehidupan Raja Daud. Dimana kalau kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam situasi sulit sekalipun, Raja Daud tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita untuk mengucap syukur dan apa yang harus kita lakukan dalam mengucap syukur. Melalui dari kisah kehidupan Raja Daud, kita dapat belajar beberapa hal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau di sebagian besar di Sulawesi Tengah ada namanya pengucapan syukur tahunan. Ada juga yang melakukan pengucapan syukur itu 2 kali dalam setahun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun ada juga yang menganggap bahwa mengucap syukur itu kita harus memberikan sesuatu kepada gereja atau kepada hamba Tuhan. Di beberapa tempat dalam pelayanan kami sering menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang kami layani, karena mereka berpikir ketika kami berulang tahun, kami tidak mau datang kepada hamba Tuhan untuk meminta didoakan, karena kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepada hamba Tuhan yang mendoakan kami. Karena ada juga beberapa tempat yang menyampaikan bahwa ketika kami berdoa, ketika saudara ulang tahun, saudara harus menyediakan sesuatu. Tetapi itu bukan di Indonesia, itu di Perindapan. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama yang dapat kita lakukan dalam mengucap syukur yaitu kita harus mengucap syukur dengan segenap hati. Kita harus mengucap syukur dengan segenap hati. Di dalam ayat yang pertama di sana kita melihat bahwa bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan benar, yaitu kita mengucap syukur dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud memberikan contoh kepada kita cara mengucap syukur kepada Tuhan dengan benar dan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita harus mengucap syukur dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya bukan setengah-setengah, bukan hanya sekedar supaya kita dilihat kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi mengucap syukur dengan segenap hati. Seluruh kehidupan kita harus mempersembahkannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud bisa melakukan hal yang demikian karena ia mengenal bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Di ayat 3 kita dapat melihat ketika Raja Daud meminta jawaban dari Tuhan atas apa yang dia inginkan. Di sana dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengucap syukur dengan segenap hati tentu sudah bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak hidup atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk mengucap syukur sekalipun kita tidak bisa melakukannya di dalam kehidupan kita.
masing-masing. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, apabila selama ini kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi dengan segenap hati, mari kita melihat kehidupan kita kembali. Apakah selama ini kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Apakah kita selama ini kita tidak mampu lagi mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi dengan segenap hati? Kami mengajak kita sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita perbaiki kembali relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tempat pelayanan kami yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa definisi berkat itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan kepada sesama. Karena kami melihat ketika kami melakukan pelayanan, tanpa kami menyadari, orang yang tidak kami kenal sekalipun datang di tempat pelayanan kami, baik itu beribadah maupun berbagi kasih dalam pelayanan kami. Jadi menurut saya definisi berkat itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita terhadap sesama. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan, yaitu kita harus mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mengucap syukur atas keberhasilan yang kita peroleh, bukan diri kita yang dipuji, tetapi kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua tidak dapat tercapai. Karena tanpa Tuhan semua tidak bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita telah dengarkan bersama-sama melalui beberapa kajian yang telah disampaikan melalui ibadah pada pagi hari ini, di mana semua mengatakan bahwa itu semua karena Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bagian kedua ini mengucap syukur kepada Tuhan, ada unsur memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan memuliakan nama Tuhan? Kita dapat melihat dari ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Pemazmur sudah memberitahukan kepada kita cara memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan yaitu memuji nama Tuhan karena kasih-Nya, mengagungkan nama Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja, melainkan ada ungkapan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan juga bisa melalui pujian dan nyanyian kita. Misalnya seperti nyanyian yang mungkin sering kita nyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tetapi biarlah pujian itu betul-betul lahir dari dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pujian. Ketika kita memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita, baru kita mau mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tetapi ketika masalah datang di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, bukan bersyukurlah kepada Tuhan lagi yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati dan sambil memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 ini mengajak kita untuk hidup dalam ucapan syukur, pengakuan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa di tengah tantangan Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita sekalian. Tuhan yang setia akan menyelesaikan karyanya dalam hidup kita. Mari kita selalu bersandar kepadanya dan percaya bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Jangan sampai kita memuliakan kepandaian kita. Jangan sampai kita memuliakan jabatan kita. Jangan sampai kita memuliakan harta dan kekayaan kita. Tetapi mari kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita jalani, mari kita menganggap bahwa Yesus yang terlebih besar di atas semuanya. Yesus yang terlebih besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang terlebih besar dari masalah-masalah
hadapi. Saya tidak mengetahui apa masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini, tapi percayalah, Yesus terlebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini. Sebelum kita berdoa, ada waktu untuk kita sekalian datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan Yesus terlebih besar. Jangan jadikan kami hanya sebagai pendengar, tetapi jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya pun bersyukur karena dalam pelayanan saya pertama itu saya mendapatkan pelayanan yang belum pernah saya tahu. Orang Bandung ke tempat sana dan baru pertama kali, tetapi saya bersyukur. Saya belajar di mana di sana harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau misalnya kita bawa kehidupan kita dengan mengeluh, saudara, maka tidak ada orang yang akan selalu menolongkan. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus bersyukur dalam setiap keadaan apapun, ada selalu berkat-berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian nomor 180. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini.
Bapa di surga, diakhiri pada kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kami tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, hamba Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati pelayanannya, rumah tangga dan keluarganya. Pada saat itu hamba berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, dan bila persembahan dapat menunjang pelayanan Tuhan yang ada di Kota Tiga Bandung ini. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semua pemerintah yang ada, mulai dari perkotaan, pusat sampai pada pelosok desa sekalipun, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, Tuhan kiranya pakai mereka sehingga menjadi satu saluran berkat bagi pelayanan yang ada di bangsa dan negara kami. Bapak surga, berdoa pada pagi ini bagi jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Hamba Tuhan yang dirawat di rumah sakit, bahkan dirawat di rumah pada saat ini, dan mengingat 100 bagi dan Korneli Sujarno yang pada saat itu dirawat di rumah sakit Khusus Bandung. Bapak surga, di tempat ini kami berdoa kepada Tuhan menjamah, menyembuhkan sehingga semua obat-obatan yang diminum, yang disuntikan melalui infus, bahkan perawatan para medis serta perawatan para keluarga, bila menjadi satu kesembuhan bagi Ibu Letnan Kolonel Lili Sujarno. Kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Letnan Kolonel. Bapak surga, kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan kami yang ada di Kota Tiga Bandung ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan orang muda, orang dewasa, maka rencana-rencana program-program yang kami laksanakan di Kota Tiga Bandung ini, kami percaya semuanya berkat oleh Tuhan, di mana dalam bulan-bulan ini kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kelahiran-Mu di masa raya Natal yang akan kami rayakan mulai tanggal 1 Desember sampai pada tanggal 31 di bulan Desember. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, bahkan semua dana-dana yang kami butuhkan dalam pelaksanaan Natal kami percaya juga dicukupkan oleh Tuhan. Semua anak Tuhan yang terlibat dalam kepanitiaan dalam mempersiapkan masa raya Natal kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak suka memulai pelayanan yang ada di PSTL Segera di Bandung, Tuhan kiranya memberkati dan menolong, menyertai sehingga pelayanan itu terus diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, baik Bapak Mayor Baru, Bapak dan Ibu Mayor Rolandi, bahkan semua OMT, kandidat, karyawan-karyawati, bagian semua opa serta para donatur yang terus memperhatikan pelayanan ini. Kami percaya mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bapak surga, satu berdoa bagi jemaat kami yang masih dalam pemulihan dari sakit mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan pemulihan yang sempurna dari kesehatan kekuatan mereka. Dan pada saat itu hamba boleh terus bagi sebentar malam perjalanan Komandan Teritorial bersama dengan Letnan Sen menuju ke Jakarta, yang pada esok pagi akan melakukan penerbangan ke Palu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati perjalanan mereka dari tempat ini ke Jakarta, yang selanjutnya juga ke Palu penerbangan. Kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kuat dan sehat. Maka semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Palu, kami percaya Tuhan menyertai dan menolong, serta kekuatan kesehatan akan menjadi bagian mereka kembali nanti lagi ke Bandung ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi pemulihan dari Ibu Komisioner dalam setelah operasi, dan percaya akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Bapak surga, kami bersyukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, dan terima kasih pelayanan kami pada pagi hari ini yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan dasar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan hamba berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman KOP, kegiatan KOP selama sepekan ke depan untuk hari Minggu ini 27 Oktober. Sore hari ada ibadah tebusan yang akan dibawa oleh kandidat Bapak dan kandidat Tulisna. Dan kemudian sehubungan pada hari Jumat, para opsir akan mengikuti latihan kepemimpinan di Jakarta, maka disampaikan bahwa
kasih serta yang sudah menyampaikan pengumuman kegiatan yang kita laksanakan sepanjang minggu. Sebelum saya lupa, saya akan mengumumkan setelah ibadah ini rekan Pastor melaksanakan basar yang boleh kita hubungi di tempat sebelah, basar ayam merica dengan makanan tentunya disediakan bagi kita yang belum sarapan pagi dari rumah. Silakan menghubungi panitia Natal dari GPS untuk menikmati basar. Kami ucapkan terima kasih kedua hamba Tuhan, Kapten Letnan Victor bersama dengan Nyonya yang terus giat bersama dengan tim panitia Natal GPS yang mereka yang terus semangat untuk mencari dana. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya dalam berkat Pastor. Biarlah kita terus berdoa agar apa yang diharapkan dalam Natal ini akan tercapai dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara berkat dari Tuhan, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu yang sudah berjalan. Pada tanggal 21 Oktober kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu A. Doka. Lalu pada tanggal 23 Oktober kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudari Francisca Dewi. Tanggal 22 Oktober kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Martini Chandra dan saudari Putri Cahyani. Dan pada hari ini kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Susana Yomita. Untuk saudara yang saya sebutkan namanya, kami silakan untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Bertambah-tambah mulia yaitu birthday dan panjang umurnya. Setiap rencana-rencana, harapan-harapan mereka dalam kehidupan mereka, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memortir ini sudah mati di hidup. Kita bersyukur karena berkat Tuhan yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita, dan terlihat bersama-sama dengan kita pada saat ini dalam ibadah. Pada hari kemarin setelah ibadah doa pagi sudah izin untuk beribadah di Korab 1 untuk bersama dengan tamu-tamu dari luar negeri. Jadi penggunaan beribadah di Korab 1 Bandung pada saat ini. Itulah menjadi hubungan kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menjadi ibadah pada pagi hari ini
yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Cipto Karati. Terima kasih untuk hadirin kita semua. Undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan serahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga melindungi kehidupan kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat baik adanya dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.